bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan konsep relasi dan fungsi. Misalkan di sini kita punya himpunan A, di mana anggota dari himpunan A ini yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita juga punya himpunan B, di mana anggota dari himpunan B ini yaitu 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari gambar ini dinamakan sebagai diagram panah. Diagram panah ini menunjukkan suatu fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Oke, domain. Domain yaitu daerah asal. Nah, di sini yang disebut sebagai domain yaitu himpunan A ini. Jadi, anggota dari domainnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Notasi dari domain yaitu DF. Lalu kodomain. Dari diagram panah ini yang disebut sebagai kodomain atau daerah lawan yaitu himpunan B ini. Sehingga anggota dari kodomain yaitu 5, 6, 7, dan 8. 5, 6, 7, dan 8. Notasi dari kodomain yaitu KF. Lalu range. Range ini merupakan daerah hasil dari pemetakan himpunan A ke himpunan B, sehingga anggotanya yaitu 6, 7, dan 8. 6, 7, dan 8. Kenapa 5 tidak termasuk range? Karena 5 bukan hasil dari pemetakan himpunan A ke himpunan B. Notasi dari range yaitu RF. Oke, relasi dan fungsi. Apa sih relasi dan fungsi itu? Relasi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya di mana tidak ada aturan. Anggota domain boleh memiliki lebih dari satu hubungan dengan anggota kodomain. Sedangkan fungsi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya di mana ada aturan tiap anggota domain hanya memiliki satu hubungan dengan anggota kodomain. Jadi, yang membedakan antara relasi dan fungsi yaitu relasi dia tidak memiliki aturan, sedangkan fungsi dia memiliki aturan, yaitu setiap anggota domain hanya diperbolehkan memiliki satu hubungan atau satu pasangan di daerah kodomain. Supaya lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, dari ketiga gambar ini bisa kita lihat jika ketiga-tiganya merupakan sebuah relasi. Kenapa sebuah relasi? Karena dari ketiga gambar ini menunjukkan adanya suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Lalu, apakah ketiga gambar ini termasuk suatu fungsi? Kita lihat dulu. Tadi syarat dari fungsi yaitu setiap anggota domain hanya memiliki satu hubungan dengan anggota kodomain. Oke, untuk gambar yang pertama, domainnya kan himpunan A ini, kodomainnya yang B ini ya. Kita lihat, A1 apakah dia memiliki satu pasangan di daerah kodomain? Iya, B1. A2, B3. A3 dipasangkan dengan B1 dan juga B4. Nah, A3 di sini dia memiliki dua pasangan yaitu B1 dan B4, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada diagram panah yang pertama ini bukan suatu fungsi karena ada salah satu anggota domain yang dia memiliki dua pasangan di daerah kodomain yaitu A3. Oke, untuk diagram panah yang kedua, domainnya yaitu himpunan A ini, sedangkan kodomainnya yang B ini. Nah, untuk A1 dia dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B3,
Lalu untuk A3 dia tidak memiliki pasangan di daerah kodomen, sehingga sudah jelas bahwa pada gambar yang kedua ini dia bukan termasuk suatu fungsi karena ada salah satu anggota domain yang dia tidak memiliki pasangan di daerah kodomain. Oke, kita lanjut pada gambar yang ketiga. Apakah ini termasuk fungsi? Kita lihat dulu. Domainnya kan yang A ini, kodomainnya yang B. A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B3, A3 dipasangkan dengan B4. Nah, karena setiap anggota domain tepat memiliki satu pasangan di daerah kodomain, sehingga diagram panah yang ketiga ini termasuk suatu fungsi. Oke, sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi di sini yaitu yang pertama sifat reflektif, yaitu misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan P, relasi R dikatakan bersifat reflektif jika untuk setiap P elemen P berlaku P, P elemen R. Contohnya yaitu diberikan himpunan P di mana anggota dari P yaitu 1, 2, dan 3. Didefinisikan relasi R pada himpunan P dengan hasil relasi adalah himpunan S yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,2. Relasi R tersebut bersifat reflektif sebab setiap anggota himpunan P berpasangan atau berelasi dengan dirinya sendiri. Oke, untuk sifat yang kedua yaitu sifat simetris. Misalkan R sebuah relasi pada himpunan P. Relasi R dikatakan bersifat simetris apabila untuk setiap X, Y elemen R berlaku Y, X elemen R. Contohnya, diberikan himpunan P sama dengan 1, 2, 3. Anggota dari P yaitu 1, 2, dan 3. Didefinisikan relasi R pada himpunan P dengan R 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,1, 3,1, dan 3,3. Relasi R bersifat simetris sebab untuk setiap X, Y elemen R berlaku Y, X elemen R. Oke, kita lanjut. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat transitif. Di sini misalkan R sebuah relasi pada himpunan P, maka relasi R bersifat transitif apabila untuk setiap X, Y elemen R dan Y, Z elemen R, maka berlaku X, Z elemen R. Contohnya itu seperti ini ya. Diberikan himpunan P, anggota dari P yaitu 1, 2, dan 3. Didefinisikan relasi pada himpunan P dengan hasil relasi adalah himpunan R yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Nah, relasi R tersebut bersifat transitif sebab X, Y elemen R dan Y, Z elemen R, maka berlaku X, Z elemen R. Dan yang terakhir yaitu sifat antisimetris. Nah, di sini misalkan R sebuah relasi pada sebuah himpunan P, relasi R dikatakan bersifat antisimetris apabila untuk setiap X, Y elemen R dan Y, X elemen R berlaku X sama dengan Y. Contohnya yaitu diberikan himpunan C 2, 4, dan 5. Didefinisikan relasi R pada himpunan C dengan R A, B elemen A kelipatan B, di mana A, B elemen C, sehingga diperolehlah R yaitu
2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Relasi R tersebut bersifat antisimetris. Oke. Selanjutnya yaitu relasi dan fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasang berurut, dan juga diagram kartesius. Nah, contohnya seperti ini. Ini diagram panah. Lalu, untuk himpunan pasang berurut seperti ini. Dan diagram kartesius seperti ini. Untuk yang pertama yaitu diagram panah. Nah, diagram panah ini seperti yang sudah saya pakai, seperti yang di depan ya. Lalu yang kedua, himpunan pasang berurut. Jadi di sini anggotanya itu ditulis semua, diurut. Sedangkan untuk diagram kartesius itu digambar seperti ini. Nah, seperti ini. Ada F memetakan X, yaitu fungsinya X ditambah 1. Di sini ketika X-nya dimasukkan, misal X-nya 1, ya sudah, berarti tinggal kita masukkan di sini. X-nya diganti 1. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga 1 dipasangkan dengan 2. Ketika X-nya 2, berarti X-nya diganti 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti 2 dipasangkan dengan 3. Begitupun ketika X-nya sama dengan 3, yaitu X-nya diganti 3, berarti 3 ditambah 1 yaitu 4. Jadi di sini 3 dipasangkan dengan 4. Nah, dari diagram kartesius ini ketika dijadikan suatu himpunan pasang berurut itu seperti ini. Himpunan semua pasang berurut dari A ke B, yaitu 1,2. Ini ya, 1,2. Lalu 2,3, dan 3,4. Ini ya, 3,4. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.